Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-temanku yang saya hormati, kali ini saya akan membahas hizbah. Hizbah adalah suatu kegiatan yang menyerupai qodi dalam permasalahan amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang menyweeping, yang melakukan hizbah disebut seorang muhtasib. Lantas bagaimana konsep hizbah dalam Islam? Imam Ghazali dalam karya masterpiece-nya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa hizbah atau muhtasib harus dilakukan beberapa tadarruj, beberapa tingkatan. Yang pertama adalah at-ta'aruf atau memberitahu bahwa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan atau sebuah kemungkaran. Makanya kemudian dari konsep ta'aruf ini, kita sebagai manusia tidak boleh menjadi mata-mata, wala tajassasu. Kemudian yang kedua adalah at-ta'rif, memberikan penjelasan, memberikan pengertian bahwa yang ia lakukan adalah hal yang bersifat mungkar atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mencegah dengan memberikan nasihat yang halus, bukan cara mencaci maki atau menghunuskan pedang atau bahkan membunuh diri sendiri atau membunuh diri. Yang keempat adalah memisuh atau memberikan ulasan yang kasar. Dalam artian kasar, ia tidak saat dalam kondisi khalayak umum. Ia diajak dialog, diajak komunikasi, dikasih nasihat yang halus, dikasih nasihat, kemudian setelah halus nggak bisa, kita kasari atau kita pisui. Lantas selanjutnya adalah mengancam dalam artian menakut-nakuti, baik itu secara syariat ataupun secara daulah atau kenegaraan. Makanya konsep ini harus benar-benar diperhatikan oleh seorang muhtasib. Ini yang diajarkan oleh Islam, sebuah interpretasi dari Al-Quran. Kalau mereka mengatakan bahwa dulu Nabi Muhammad SAW pernah membakar masjid yang kita kenal dengan Masjid Ad-Dirar, Masjid Quba adalah masjid yang digunakan oleh Rasulullah untuk melakukan kegiatan umat muslim pada saat itu. Masjid Quba sangat sederhana, tidak terlalu mewah, tetapi kerukunannya terjalin. Kemudian datanglah yang bernama Abu Amir, seorang pendeta dari suku Khazraj yang tinggal di Madinah. Ia iri, dengki dengan kerukunan umat muslim pada saat itu. Kemudian Abu Amir ini pergi ke Mekah untuk mencari pasukannya kafir Quraisy, untuk mencari pasukannya menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika itu dia pulang lagi ke Madinah dengan membawa rombongan-rombongannya. Kemudian Abu Amir datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah membangun masjid yang mewah, mungkin sangat nyaman digunakan oleh umat muslim untuk kegiatan apapun. Kemudian Rasul menjawab, mohon maaf, untuk kali ini saya nggak bisa.
karena saya akan siap-siap untuk perang Tabuk. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Tabuknya, kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, itu adalah bukan masjid untuk kerukunan umat muslim. Itu adalah masjid untuk menyebar kebohongan atau fitnah atau hoax." Maka kemudian turunlah Al-Quran surat At-Taubah ayat 107 sampai 110. Walladzina takhadhu masjidan dirara. Memang itu ada nasnya, ada di dalam Al-Quran. Akan tetapi implementasi pada zaman sekarang bukan lagi kita untuk mengebomkan diri, untuk membakar rumah ibadah. Ingat, di situ ada konteks kedengkian. Makanya kemudian dinamai dengan Masjid Ad-Dirar. Nah, di dalam Indonesia ini Anda harus ingat, banyak orang perempuan yang haid. Banyak para orang Indonesia yang tua. Banyak orang Indonesia yang lemah untuk melakukan puasa. Banyak anak kecil. Kalau warung mau ditutup, bagaimana nasib mereka? Ini yang Anda harus perhatikan. Ini bersifat mendasar, tetapi Anda tidak memperhatikan ini. Kemudian di dalam Indonesia kita harus mematuhi pemerintah. Madhab kita di dalam akidah Asy'ariyah, apakah melawan pemerintah? Tidak. Justru mendukung pemerintah untuk melakukan pembangunan, untuk melakukan sebuah pergerakan agar umat ini bersatu. Tidak lagi untuk adu domba, tidak lagi untuk menyatakan perang. Tidak. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Ini adalah hasil murni kajian saya sendiri. Jika mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.